Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita memasuki pelajaran ke-8 yang berjudul Hidup Sederhana dan Ikhlas. Hidup sederhana dan ikhlas. Kehormatan seseorang terletak pada akhlaknya. Akhlak yang terpuji ibarat pakaian yang indah dan rapi. Orang yang berakhlak terpuji akan dihormati. Berakhlak terpuji membuat hidup seseorang tentram dan terhindar dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Jadi, jagalah dirimu dengan akhlak terpuji, seperti hidup dalam kesederhanaan dan suka beramal dengan ikhlas. Yang pertama, hidup sederhana. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil terhadap semua makhluknya. Semua manusia diberi waktu dan kesempatan yang sama, tetapi nasib manusia tidak semuanya sama. Ada orang yang kaya, tetapi ada orang yang miskin. Ada orang yang pandai, tetapi ada orang yang bodoh. Begitu seterusnya. Kekayaan dan kemiskinan adalah bagian dari keadilan Allah. Orang yang kaya memiliki kewajiban kepada tetangganya yang miskin. Kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya. Meskipun harta itu diperoleh sendiri, ada hak orang miskin. Kewajiban orang kaya memberikan hak orang miskin, yaitu zakat, infak, atau sedekah. Namun, semua itu ada rambu-rambunya, yaitu tidak boleh berlebihan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebih dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Maksud dari ayat di atas, Allah memberikan nasihat terhadap orang-orang yang memiliki harta. Di dalam membelanjakan harta tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh kikir. Berlebihan artinya boros, yang membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak berguna. Sedangkan kikir artinya tidak mau menginfakkan harta untuk kepentingan fakir miskin. Jadi dalam surat atau ayat di atas mengajarkan kita sikap sederhana, yaitu tidak boros dan tidak kikir. Orang yang hidup sederhana termasuk hamba yang disayang oleh Allah. Selanjutnya, poin kedua yaitu cara hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan seperti televisi, sepeda, motor, dan komputer. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap seperti tamasya dan pergi ke mall, atau disebut juga refreshing. Lalu bagaimana cara kita untuk belajar hidup sederhana? Caranya yang pertama, cermat berbelanja, belanja hemat, gemar bersedekah, dan rajin menabung. Sedangkan yang
Poin ketiga adalah sikap ikhlas. Kewajiban semua manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah adalah segala perkataan, perbuatan yang ditunjukkan untuk mendapatkan ridha Allah. Melaksanakan ibadah hanya karena mengharap ridha Allah, itu namanya ikhlas. Bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Ikhlas itu artinya bersih atau murni. Maksudnya, niat ibadahnya murni karena Allah. Orang yang ikhlas selalu meniatkan semua perbuatannya untuk Allah. Misal, sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, sedekah untuk Allah, dan belajar juga niat untuk mencari ridha Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 98. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Keikhlasan itu adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ridho itu artinya rela atau kerelaan. Ridho Allah berarti kerelaan Allah terhadap kita sebagai hambanya. Lalu apa keuntungannya orang yang mendapatkan ridho Allah? Yang pertama, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Kedua, Allah melindunginya dari segala musibah. Ketiga, Allah selalu mengabulkan doanya. Keempat, Allah menunjukkan ke jalan yang benar. Yang kelima, Allah memudahkan semua urusannya. Yang keempat, membiasakan bersikap ikhlas. Yang pertama, menentukan niat karena Allah. Segala perbuatan bertujuan untuk kebaikan, niatilah karena Allah. Ketika kamu sholat, niatlah kepada Allah. Belajar, niatlah melakukan perintah Allah. Karena Allah adalah tempat dan tujuan kita beribadah dan berdoa. Kedua, mengerjakan dengan kesungguhan. Orang yang ikhlas itu akan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Orang yang ikhlas tidak bekerja setengah-tengah. Keikhlasannya membuat dia selalu melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ketika belajar, dia akan sungguh-sungguh. Ketika beribadah, dia juga sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam belajar adalah rajin, tekun, tanpa pamrih. Kesungguhan beribadah adalah melakukan dengan khusyuk dan tawakal, bukan karena manusia atau ingin dipuji orang lain. Jadi melakukan sesuatunya atau melakukan ibadahnya karena Allah. Tidak mengharap imbalan orang lain. Jika kamu mendapatkan prestasi dan orang tuamu memberi hadiah, itu boleh saja. Namun, jangan berprestasi karena ingin mendapatkan hadiah. Itu namanya tidak ikhlas. Orang yang ikhlas akan melakukan sesuatu sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Belajar bukan agar dapat juara, tetapi mencapai cita-cita. Ibadah bukan agar dipuji, tapi akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Keempat, selalu bersikap jujur. Kejujuran pangkal kemujuran. Orang yang jujur hidupnya akan penuh keberuntungan. Karena sifat jujur sebagian dari keikhlasan. Orang yang ikhlas akan bersikap jujur dalam segala hal. Kebohongan hanya akan mengotori keikhlasan karena Allah. Kebohongan hanya akan mengotori keikhlasan karena Allah Maha Tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jujur itu kesatuan hati dan tindakan.
Hati yang ikhlas menghasilkan tindakanmu yang jujur. Sekian materi hari ini. Setelah ini kalian mengerjakan soal di Google Formulir ya. Saya akhiri dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.